Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن عطاء الله في الحكام: إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال. وقال أبو هريرة: من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir kembali, bersilaturahim kembali ke mushola yang ada di kebun dalam ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir tanpa pengecualian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah angkat derajat kedua orang tua kita. Allah jadikan kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang halal, berlimpah dan barokah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkunjung ke Mekah Madinah, melaksanakan haji dan umrah lillah. Dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Saya bersyukur kepada Allah, malam hari ini bahasa Yasin tertata rapi, luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak kita itu pertanyaan, kenapa sih sebabnya kita itu ngaji mingguan? Kenapa sih kita itu harus ngaji? Kenapa sih kita itu harus taklim minimal mingguan? Kayak kita di sini malam Sabtu ya, mingguan. Kenapa sih sebabnya? Karena kita itu lupa. Kita itu sering apa? Sering lupa. Ngaji mingguan lupa. Yang ngaji tiap hari aja lupa. Apalagi mingguan. Ini contoh saya. Ya, cuma contoh. Saya kalau lagi ngaji sama Mang Santri, ini saya yang tiap hari apa? Ngaji. Tiap hari ngaji. Itu lagi ngaji makanya yang iya. Oh, kayak ahli makrifat. Ngaji lo kayak ahli fikih, kayak ahli tasawuf gitu. Tapi ketika keluar, keren lagi. Apalagi bawa motor, membangun di soleh, ya kan? Nengok kanan, nengok kiri. Masya Allah. Lihat depan. Dunia. Ya. Nengok kiri, nenek-nenek, innalillahi ya kan. Apalagi kalau misal keluarnya rada sore-sore, itu pas PL keluar, apa?
Bodinya kan body impor semua itu. Benar RT Sain. Allah tabarakallah. Kita mah sering lu. Naik mobil Haji Nasir, nengok kiri, spion. Kelihatan laki-laki. Nengok kanan, perempuan bantu ya. Si Nengsi, berhubung dia mah ahli fikih yang kagak jelas dia. Saya mah bukan lihat perawan sih, bukan lihat paha orang, lihat kaca. Saya mah bukan lihat paha perempuan, kok saya mah lihat kaca. Waduh, jadi dalilnya ngaji fikihnya belum beres. Walaupun dipikir seperti itu, kalau kita melihat perempuan telanjang di kaca itu haram, fikih. Karena kita mau bukan melihat orang, kita melihat kaca, melihat bayangan yang ada di kaca. Waduh, akhirnya ngajinya nggak beres. Melihat film begituan di HP. Ini masih gua bukan lihat begituan sih, gua melihat HP. Ngajinya belum beres pikirnya. Ya, Masya Allah. Dikelaksonin nama Haji Mamantit, Haji Nasir ikutin. Kalau kita mah semua lupa. Makanya tuh dihikam. Ibnu Athaillah itu mengatakan innama yuzakkaru man yajuju alaihil ifa. Kata Ibnu Athaillah, orang yang lupa itu harus diingatkan. Orang yang lupa itu harus diingatkan. Makanya kita itu kadang-kadang ya, ini jauh contoh yang cetek aja. Ini kalau ngaji hikam kayak gini contohnya. Ini ngajinya pendek apa panjang? Kalimatnya pendek apa panjang? Pendek kan? Pendek kan? Makanya jangan sembarangan. Ngaji hikam itu sekali lagi yang saya bilang. Guru saya aja mengatakan ngaji hikam itu haram hukumnya. Kecuali bagi orang-orang yang memang punya sanad, bukan cuma modal terjemah. Buku banyak, kalimatnya pendek. Ya coba diperhatikan. Innama yuzakkaru man yajuju alaihil iqfal. Segitu. Singkat artinya gimana? Orang yang lupa itu harus diingatkan. Coba surahin bagaimana itu kalimat. Apakah yang lupa terus diingetin? Begini maksudnya. Ini contoh yang cetek aja. Innama yuzakkaru man yajuzu alaihil iqfal. Kita ngedoa aja leduk. Doa tiap malam belum kerasa katanya. Itu sudah dikasih sama Haji Soni udah 40 hari kita doa. Belum mirip. Dia bilang apa? Belum kerasa. Udah datang ke guru minta jampe dikasih udah seminggu belum kerasa. Punya bini kau juga di rumah apa cari Haji Soni. Udah minta air, minta wiridan, mana belum kerasa. Itu kita lagi lupa. Kita lagi ngapain? Lupa. Dan itu harus diingatkan. Maksudnya bagaimana, Guru? Itu kamu berdoa, itu udah kerasa. Waduh, gak kepaham begini. Ketika kamu berdoa, kemudian kamu bilang kamu belum kerasa, itu salah. Kenapa? Karena doa itu ibadah.
Sedangkan ijabah cuma bonus. Jelas gak kira-kira? Jangan samakan ibadah dengan perkara yang bisa terpanca indera. Ibadah itu abstrak, nggak bisa digambarkan. Kerasa itu kerasa itu abstrak, nggak konkret. Nggak kayak kita makan cabai, makan langsung kan pedas. Tapi kerasa itu abstrak. Kalau kita bisa merasakannya, maka kita akan tahu betapa agungnya Allah. Bagaimana merasainnya guru? Begini. Dulu sebelum bini cerewet, sebelum bos galak, sebelum mau naik pangkat, kamu berdoa enggak? Wah, buktinya datang tadi sore. Minta ngapain? Minta wiridan. Bener gak? Bener gak? Dulu jam 12 malam, kamu ngapain sebelum ada kejadian itu? Molor. Bener gak kira-kira? Tapi karena ada itu, akhirnya kita ngapain? Bangun. Lo wirid gak kira-kira? Lo wirid. Nah itu kerasa. Kamu jangan menuntut. Jangan menuntut doa kamu diijabah, tapi harus kamu syukuri dulu bahwa kamu sudah bisa berdoa. Itu rasa. Jawab jadi ahli marifat, ngomong jadi ahli marifat. Di zaman sekarang begitu. Gue udah gak level, makrifat. Gue ngaji marifat. Tinggi. Saya ngaji guru tiap minggu di Al Hidayah belum kerasa apa? Karena nggak ada kedapatan. Itu rasa. Mana buktinya? Buktinya kamu asal ngaji di sini. Dari mulai ngaji sampai bubar tidur. Berarti nikmat nggak itu? Dulu kamu sebelum ada hidayah malam Sabtu di mana? Pandemi. Itu yang kudu dirasa. Makanya kudu disentil. Waduh. Mana ini sholat tiap hari, puasa tiap hari, gak kaya. Belum. Sholat itu bukan untuk kaya tuh. Andaikan sekarang sholat bisa bikin orang kaya, imam duluan gondol duit. Yang duluan imam. Bener gak kira-kira? Waktu hadis sholat puyeng urusin al-hidayah. Habis sholat ada duit, bener gak kira-kira? Haji mama gak punya ngurusin. Haji nasir, cing saya aja, bener gak kira-kira? Nah ini, jadi kita itu lupa. Makanya harus diingetin. Inilah kita ngaji itu karena kita sering lupa. Makanya besok-besok kalau ada yang nanya, kenapa sih ngaji dulu kita mah sering lupa. Paham nggak? Paham? Ini contoh lagi. Aduh, langsak amat hidupnya. Datang lagi sore. Nih, jadiin waqiah. Surah waqiah. Waduh, diwirid kata tadi sore 40 hari pasti akan berubah. Udah 40 hari masih berasa. Mertua makin manyun, bini udah kagak salah. Bang emang mau saya kaya. Ini emang anak kita mau diumpamin wakilan. Akhirnya curhat lagi sama cing solid cing mana ini belum berasa. Ente lupa. Yang
bikin kita itu nggak terasa karena kitanya lupa. Lupanya apa? Lupa bersyukur bisa baca waki. Dulu kita baca wakian kan? Sekarang berarti kita lupa nggak kira-kira? Lupa. Bagaimana mau jadi ahli makrifat? Bagaimana hati kita akan terang? Bagaimana hati kita akan mengenal Allah? Contoh lagi, ngaji yang jauh dikejar, yang mingguan bodo amat. Ngerti nggak kira-kira? Yang jauh dikejar, karena yang jauh itu mingguan. Sedangkan yang dekat mingguan juga. Tapi malah yang jauh. Biasa kira-kira. Maka ini menunjukkan bahwa kita itu bukan mengejar ibadah, tapi kita itu mengejar popularitas. Paham belum? Ulangi. Yang jauh kita parangin, yang dekat dilewati. Maka kita itu mengejar nafsu, bukan ibadah. Bukan ibadah. Ikhlasnya nggak ada. Dan ketika sekarang kita ngejar yang jauh, yang dekat bisa bodohin, maka hati kita tidak akan berubah hati. Hati kita tidak akan penuh dengan cahaya ilahi. Dan ketika hati kita tidak penuh dengan cahaya ilahi, maka kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk mengenal Allah, mengenal syariatnya aja jauh. Bukan berarti salah ngejar yang jauh, bukan. Tapi kalau memprioritaskan yang jauh, yang dekat diapain? Disebodohin, itu salah. Coba, ini kita kudunya bersyukur. Coba mana? Dulu Haji Musoni mau bikin Al-Hidayah, ngumpulin orang, bener gak ya? Kumpulin siapa. Berarti kenapa? Ngaji Sonik ini apa ya? Tunggulnya, kok akarnya. Bener gak kira-kira? Akar. Ini batangnya ada nih, batangnya ini. Kemudian jadilah MLM. Bener gak kira-kira? Multi level marketing akhirat. Ya, contoh Ustaz Yasin tadinya sendiri bawa RT Sain tuh satu sin dapat poin tuh RT Sain lagi barokahnya datang ke Yasin ya. Ntar RT Sain ngajak lagi bininya ngaji yuk barokah lagi ya, bininya ngajak lagi sampai sebis misalkan ngaji. Wah, sekalian tuh bikin rekor ya. Apalagi alhamdulillah yang jauh, wah besar mata, ya, dan dia yang ngajakin. Jangan perlu banyak-banyak, kan dia juga perlu ngajakin banyak nanti maka satu. Kenapa sebabnya? Kita ngajak satu. Kan kita tadi ingat, kita itu sering lupa, maka kita ingat ngaji ini. Kita ajak. Kalau dia mau dapat poin 2, 1 poin ngajak, 2 poin apa yang diajak. Kalau udah ngajak, dianya nggak mau, merot aja udah, maka tetap kita dapat poin. Ngalir kemana? Ngalir ke semuanya, terlebih pada akarnya. Makanya kalau akarnya tumbang, mati semua. Kata jangan disebut banyak nih MLM, dia nggak ngaji, dia parah. Berarti nggak kira-kira parah? Usah patah ngajakin orang lah ya. Orang pada ngaji dia, kalau sih gue ngajak kalian sih pada pahala gue ada dari sononya. Ya, multi level marketingnya akhirat tetap harus kerja. Ya. Makanya tadi wakiah bisa bikin kaya katanya ya. Itu bukan bisa bikin kaya, bos. Pahala di akhirat. Itu sering saya katakan, jangan pernah mengharapkan pahala di dunia. Kalau
ada, itu mah bonus. Makanya dulu zaman saya waktu di mana, di Cianjur, itu ada mama, namanya Mama Ahmad. Siapa namanya? Mama Ahmad dari Cianjur. Itu beliau benar-benar ahli waqiah. Asal baca waqiah 3 menit. Sekali 3 menit, sakit apanya? Ikhlas. Sakit apanya? Ikhlas. Jadi beliau udah nggak dengan ini, enggak. Sakit ikhlasnya, sakit hebatnya nggak terasa 3 menit. Beres. Kalau kita gimana beda? Pasti dihitungin 1, 2, 3. Dan bukan itu yang saya mau. Di situ Mama Ahmad dulu zaman saya pesantren sama Pemda langsung dikejar. Kenapa sebabnya? Tanah di sekitar Cianjur tersebut yang beliau tempati habis beliau. Tanah beliau sampai sama pemerintah Pemda Cianjur di stop, jangan beli lagi. Harus beli lagi. Dari mana kan itu? Di stop. Tapi itu mah nggak aneh hatinya. Pimpinan 4. Orang perawan semua. Ini kita mau bikin waqiah, punya bini 1 hilang, pulang. Aduh, ampun mama. Udah kira-kira. Itu istiqomahnya yang susah. Mana lagi yang pernah di Cikundul? Mama semua dalam Cikundul. Ini Cikundul Raden Arya apa sih? Mirata Negara, ya. Bil Raden Arya Bangsa Pewayangan. Ya. Itu beliau sama. Wiridannya itu waqiah. Makanya dulu kata guru saya, kalau kamu mau jarak ke Cikundul, baca waqiah, jangan Yasin. Karena hobi beliau apa? Waqiah. Itu saya pesan begitu. Hobi beliau itu apa? Waqiah. Dulu kan beliau marah dan pemimpin, beliau itu bertahan bahkan kepemimpinannya. Wiridannya apa? Wiridannya ayat kursi. Ayat kursi seberapa? Sebanyak anak tangga. Dari bawah ke atas. Itu ada yang hitung. Semua dikatakan salah lagi kepada aku. Kenapa? Nggak ikhlas. Masa tangga beranak? Nggak ada. Jadi itu aku buat yang tidak tahu langsung percaya besok artinya kan. Nah jadi masih kudu yuk mau hitung kan? Itu yang jadi pemimpin begitu. Dikudu. Jadi baca ayat kursinya itu sebanyak itu, sebanyak anak berapa? Ayo, hitung pasti nggak laku. Berapa? Kelas. Dan itulah wiridan beliau untuk kepemimpinan. Bahkan beliau pemimpin yang kita sekarang. Kalau kita masih sekarang baca janji, udah jadi? Iya, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Tapi kebanyakan itu aja. Masa itu innama yudhakkaru man yajuzu alaihil ifar. Orang yang lupa itu harus bagaimana keberkahan akan datang kepada kita? Ngaji pengen langsung keras, wiridan pengen langsung kerasa, duha pengen langsung kerasa. Bagaimana keberkahan itu akan datang? RT Sain. Kalau kitanya aja nggak bisa mensyukuri apa itu, kita bisa berdoa, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa dikasih berdoa, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa ngaji, walaupun datang sampai akhir bulan kan lumayan nggak kira-kira daripada minum pil tidur, makanya takdir kita ngaji itu karena apa? Karena lo paham.
Ya, makanya kalau kata Abu Hurairah di dalam kitab Tambihul Gofilin, di dalam Tambihul Gofilin beliau mengatakan begini, man ruziqa du'a lam yuhram al-ijabah. Siapa saja orangnya yang diberikan rizki oleh Allah mau berdoa kepada Allah, maka dia tidak akan pernah terhalang dari ijabah. Orang dikasih rizki sama Allah bisa berdoa, kemudian dia syukuri doanya. Paham tak kira-kira? Kita berdoa, beres berdoa kita syukuri doa. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa lambil orang al-ijabah, maka orang tersebut tidak akan terhalang oleh ijabah. Jadi jangan mengharap ijabahnya, syukurinnya, dan doanya pasti diijabah. Kenapa ya Allah, saya tiap Jumat Allahumma ya qawmi mu'min hamid akminak kamulasakan. Gak terasa gitu doa guru bohong aja, minat sih diri. Mendingan gua ngewirin 10 orang 9, sisa 1. Bener lagi itu. Jadi dalam lukian kita itu selalu mengharapkan ijabah. Santri pengen guru-guru bisa ngaji, ya. Padahal kudu disyukuri dulu. Dulu ngapain kamu sebelum ke pesantren? Dulu ngapain kamu malam Sabtu? Tuh syukurin itu, maka nanti keberkahan akan menghampiri. Yang sulit itu hadirin, yang sulit itu. Mana kita sholat masih beribadah ya? Masya Allah. Oh, hati-hati sih, hati-hati. Ini di India. Pernah saya dapat di India. Biar takutnya lupa saya ngajar lagi. Di India yang punya India buka dan terjemah lupa saya. Di India tuh ada begini. Ada cerita dari seorang syaikhul syubuh, masternya guru, udah pokoknya itu kiai, punya kiai, jadi syekhnya para kiai, maha guru, kiai, ditinggal mati sama bininya. Akhirnya muridnya ini masih salah. Guru, kawin lagi. Wah, saya nggak mau ganggu ibadah. Ini dia khawatir kawin mengganggu ibadah, padahal kawin ibadah. Tuh, kayak sih. Kalau mengganggu ibadah, takut mengganggu pabrik sandok. Iya, kawin. Takut mengganggu fokus. Takutnya ntar kalau misalnya punya bini nggak bisa ngaji. Padahal kawin juga ibadah yang nikmat. Ibadah belum lagi. Akhirnya kata muridnya, kami mah cuma memberikan saran saja agar Pak Kiai bisa diurusin. Saya kan murid tuh dulu. Wah, katanya takut mengganggu ibadah. Punya bini mah kuyang. Minta sepeda listrik. Dia mulai hari udah ada ulu, gitu kan. Malah pengennya ke Marcuki aja. Dia mulai. Akhirnya malamnya si kiai ini mimpi seolah-olah telah terjadi kiamat. Dikumpulin di padang mahsyar. Akhirnya ketika mereka sedang berkumpul untuk menunggu pertimbangan amal, datang untuk melihatkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil bawa ceret gitu ya, air dibagiin, kasih minum. Bagian sisa tadi nggak dibagi, dilewatin. Oh, ntar kali yang kedua dilewatin juga, yang ketiga dilewatin juga, sampai yang terakhir dilewatin juga. Kata si Syekh, waduh, gua di dunia kiai, di sini mah nggak dianggap anak kecil juga.
Oh, di kampung nanti saya cuma tahu berapa kali ke orang Bogor. Oh, di sini memang dipeduli. Akhirnya kita ada anak kecil. Tahu, mari. Ini kenapa saya dikasih air? Jangan begitu, toh. Saya juga haus, pengen minum. Ji, Anda mah tidak berhak saya kasih minum. Emang kenapa? Saya juga umat Nabi. Sama-sama umat Nabi. Enggak, sebab Anda bukan bapak saya. Anda kan nggak kawin. Terusin. Anda nggak kawin. Bini Anda meninggal kan nggak punya anak. Iya. Terus disuruh kawin, nggak mau. Iya. Katanya mengganggu ibadah. Ya udah, tungguin aja di situ. Waduh, musim kawin. Besok sih. Iya, kerja di ibadah, kawin di ibadah double lagi. Uyang itu double. Akhirnya dia terbangun, pagi-pagi langsung dikumpulin santrinya. Santri, kumpul semuanya. Siapa yang mau kawin sama saya? Tuh begitu sih, besok pagi lu bangun, teriak nih ke musola. Assalamualaikum. Siapa yang mau kawin sama saya? Kata nenek-nenek, ditolak. Kata yang beginian. Kawin sih kawin. Masya Allah, coba kita nih. Ya? Makanya mudah-mudahan nih kita semuanya yang hadir di sini selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sulit itu mensyukurinya. Makanya satu, habis berdoa jangan ingat-ingat ijabahnya. Tapi apa? Bersyukurnya. Habis ngaji mana ini nggak kerasa? Nggak kerasa apa? Anda ini harusnya bersyukur. Kalau Anda bisa bersyukur maka kerasa. Iya ya, ngaji enak. Jadi rumah aku yang di sini mah nggak minta kopi, nggak minta teh, pada datang sendiri. Di rumah mah nggak ada kue, nggak ada apa, di sini banyak. Kata Yasin. Oh, Masya Allah. Ini kayak orang udah mau sesubuh. Kue jadi lupa ada semua itu. Belum. Nggak pisang, semua sih. Udah cocok itu. Ampun kalau Allah. Enak, nyender enak, tidur enak, dapat pahala syukurin. Alhamdulillah ya Allah, makasih masih bisa dikasih ngaji. Nggak paham, biarin, emang ngaji dia juga tidur. Ada cuma urusan patah ngaji, udah ada kali 2 tahun ada. Lebih apa yang dapat? Paling-paling dapat apa nih apa? 10 kurang 9. Apa itu doang? Sama niat sholat jamaah. Itu kan yang dia ingat. Ulah kata guru juga bakal sholat jamaah. Itu Allah Akbar. Beres ya. Sekarang enak sholat. Enak. Kalau dulu sejak muslah. Makanya tuh, ya, kayaknya keciku dulu kayak gini. Dulu Cianjur mantep ya, Selatan ya. Cianjur deketan. Ya. Hah? Betul. Bodoh ah. Itu mau urusan tinggal di sana semua itu bukan. Cuma bahasa wakil ada. Bacanya wakil. Jangan Yasin. Tapi bawa. Jangan dibaca. Yang dibuat di Batu gundul sih gundul ya kita jadi kata guru saya begitu kalau ke Cikundul ke Wakilan ya karena memang beliau itu diri dan beliau itu jarang di situ orang yang kenal itu jarang pakai asing ya terus ya nah itu hadirnya makanya dari kuncinya ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, maka syukurilah ibadah yang telah kita lakukan. Itu kata kunci. Agar kita tidak lalai.
Penyebab kita lupa itu karena apa? Karena kita lalai dari mensyukuri nikmat ibadah yang telah dilaksanakan. Mana kata si Haji Soleh, saudara bisa mendatangkan rezeki. Mana malah makin habis di duit. Ih, syukuri dulu. Syukuri. Dulu kita gak rajin sodako, bagian bangsa rajin sodako. Ya, syukuri itu karena dulu waktu kaya kita lama. Nah, baru ntar kebarokan ada. Jangan nyari pahala. Jangan nyari pahala di dunia, tapi cari pahala di akhirat. Adapun hasilnya bonus. Disebut ustaz, disebut kiai, disebut sepuh, bonus. Sekarang kira-kira seperti itu. Syukurin, habis berdoa, alhamdulillah ya Allah bisa berdoa. Ijabah urusan Allah, bukan urusan kita. Pasti diijabah kalau kita mensyukurinya. Kenapa jarang diijabah doa kita? Karena kitanya nggak mensyukurinya doa tadi. Nyebutnya belum kerasa aja belum kerasa. Ntar mah kalau udah kerasa nggak butuh sama yang dituah. Udah nggak butuh. Kita mau wirid butuh karena butuh karena baca ini biar benar nggak kira-kira? Ya kemarin misalnya itu Ahmad itu orang Madura karena emang dia nggak pengen apa-apa saking ikhlasnya 10 kurang 9 bisa 1 jadi terbang apa? Pusat patah mana udah kita wiridin seminggu belum terasa katanya. Berarti belum bisa mensyukurinya. Lupa lagi ya, makanya terus kita jangan sampai lalai untuk mengajak dan mengingatkan diri sendiri terlebih orang lain ya. Terus ngaji RT ya di RT waduh ya saya ngajakin ya belum sih. Mudah-mudahan kita semuanya berkah selama bulan Maulid, terus baca Maulid. Mudah-mudahan bacaan Maulid kita niatnya mengagungkan Nabi, mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita tersampaikan kepada Nabi dan mudah-mudahan kita semuanya berhak mendapatkan syafaat beliau. Hadirin, ini jam 10 pas ngajinya sedikit aja. Karena Ustaz Patah ada jauh ya, takutnya menyenggol dikit ya. Yang penting syukurin, alhamdulillah bisa, maka keberkahan akan apa datang ya. Bisa sholat di masjid, syukurin. Bisa sholat, alhamdulillah ya Allah bisa sholat. Habis berdoa, syukurin maka bahwa kita bisa berdoa. Jangan berpikir tentang apanya ijabah, karena ijabah urusan Allah. Urusan kita mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Sekian hadirin, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.